membahas rumus formula dasar, yaitu fungsi rumus formula small, large, dan gross. Namun di video kali ini kita akan belajar mengkolaborasikan fungsi rumus formula if and yang nantinya akan dikolaborasikan dengan rumus VLOOKUP dan ALOOKUP. Oke, sebelum lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, langsung saja kita tonton video tadi. Let's go. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkolaborasikan fungsi rumus formula if dan and, kemudian yang nantinya akan dikolaborasikan dengan rumus VLOOKUP dan ALOOKUP. Oke, kita langsung saja kita buka program Microsoft Excel-nya yang ada pada sheet ke-27. Nah, di sheet ke-27 ini saya telah menyiapkan atau memiliki sebuah data atau tabel di mana tabel tersebut pada kolom tersebut dimulai dari G sampai M di sini masih kosong yang nantinya akan diisi dengan rumus formula if and VLOOKUP dan ALOOKUP. Sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja sebelum kita mengisi pada kolom jabatan struktural ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, diantaranya yaitu untuk mengisi pada tabel di atas tersebut, kalian harus mengetahui tabel acuan di sini, yaitu ada 3 tabel acuan. Yang pertama yaitu tunjangan golongan, kemudian tabel yang kedua adalah tunjangan struktural, dan yang ketiga yaitu adalah tunjangan transport yang tabel ketiga. Untuk mengisi pada tabel tersebut yang ada pada kolom tersebut yang masih kosong, kalian harus memahami keterangan yang ada pada baris kolom B22. Yang pertama yaitu adalah kolom jabatan. Kolom jabatan ini diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 sama dengan staf, golongan 2 adalah kasubag, golongan 3 adalah kabag, kemudian golongan yang keempat adalah direksi. Selanjutnya yang kedua yaitu kolom gaji pokok. Kolom gaji pokok, tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai berdasarkan tabel 1. Yang A, tunjangan istri diberikan kepada orang yang sudah menikah. Kemudian kolom yang B, tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang dari 3, maka jumlah anak dikalikan dengan tunjangan anak. Jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan dengan 4. Kemudian yang ketiga, kolom tunjangan struktural diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai berdasarkan tabel kedua. Yang keempat, kolom tunjangan transport diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai pada tabel ketiga. Yang kelima, total gaji adalah penjumlahan dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, dan ditambah dengan tunjangan struktural. Kemudian yang keenam, total golongan 1, 2, 3, dan 4 diisi menggunakan huruf atau rumus sum if. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita praktekkan pada kolom jabatan struktural. Di sini saya akan langkah yang pertama saya akan mereferensikan sebuah rumus sama dengan if. Logical testnya yaitu ada pada golongan yang ada pada kolom D4. Kemudian sama dengan tanda kutip, jika dia golongan 1, maka statusnya dia adalah staff.
Jabatannya dia adalah staf. Jika if lagi, jika D4 sama dengan tanda kutip golongan 2, maka dia adalah kasubag. Kemudian titik. Kemudian titik koma lagi. Lebih cepat kita kopas saja. Ctrl C, Ctrl V. Di sini yang pertama tadi bukan kasubag, kabak. Kemudian golongan 3, dia adalah kasubag. Selanjutnya Ctrl V lagi. Jika D4 adalah golongan 4, maka dia adalah direksi. Direksi. Maka selain daripada itu dia adalah kosong. Kemudian enter. Sorry, di sini nggak perlu kurung, tanda kurung, nggak perlu penutup kurung. Oke, selesai, kita enter. Kita tarik ke bawah. Selesai. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai pada kolom H, yaitu gaji pokok, dengan sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya, karena kita akan mencari gaji pokok, maka tabel yang digunakan adalah tabel 1. Yes, tabel TB1, yaitu golongan, kemudian titik koma. Sorry, jangan lupa di sini kalian di tabel acuannya kita beri nama terlebih dahulu. Di tabel 1 kita blok, kemudian untuk mengisi nama pada tabel tersebut, untuk memudahkan kita memasukkan tabel array-nya, ada pada menu formulas, yaitu kemudian klik name manager, bisa. Kemudian di alternatif kedua bisa kalian klik kanan pada tabel tersebut, kemudian pilih define name atau klik define name. Kemudian di alternatif ketiga, lebih cepatnya lagi, di name box-nya bisa kalian ketik TB1, kalian beri nama golongan, kemudian enter. Kemudian pada tabel kedua di name box-nya bisa kalian beri nama TB2, kemudian dia adalah sebagai struktural str saja, kemudian enter. Selanjutnya di tabel ketiga kita beri nama TB3, dia adalah transaksi transport. Oke, tunjangan transport, kita beri nama
trans saja. Selanjutnya enter. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita memasukkan sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ada pada golongan 1, titik koma, tabel array. Tabel array-nya di sini ada pada ke tabel 1 ya. Di sini. Nah, setelah demikian, tadi di tabel tersebut kita beri nama, di namebox-nya kita beri nama TB1 golongan. Kemudian titik koma, gaji pokok ada pada kolom kedua. Kemudian titik koma lagi, false. Kemudian enter. Oke, selesai untuk gaji pokok. Tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya tunjangan istri. Tunjangan istri sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ada pada golongan 1. Kemudian titik koma. Tabel array-nya ada pada TB golongan. Kemudian titik koma 2 lagi. Tunjangan istri ada pada kolom keempat. Kita cek tunjangan istri ya ada di kolom 4. Kemudian titik koma kita falsekan saja. Kemudian yes. Setelah demikian tarik ke bawah. Oke, selesai. Oke, cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Mungkin di tutorial berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengisi tunjangan anak dengan fungsi if and dan VLOOKUP. Kemudian lookup pada kolom tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan transport, dan total gaji. Oke, cukup sekian tutorial singkatnya pada malam hari ini. Bagaimana cara memfungsikan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi rumus formula tersebut. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari sama-sama. Bagi kalian yang masih baru menemukan channel ini, dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.